Waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, pahlawan bidang perjuangan. Selamat datang Bapak di channel Suara Raja, karena setiap suara memiliki arti. 10 November adalah Hari Pahlawan, dan pada hari ini ada beberapa keluarga yang menjadi hari yang spesial karena oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto 10 orang ini dinobatkan, diberikan gelar pahlawan. Siapa saja mereka? Kita lihat bersama video selengkapnya. Cek bisa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelurutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsina adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Munjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mohtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Itu tadi ya, cuplikan sebentar atau sedikit dari penganugerahan gelar pahlawan oleh Bapak Presiden kita. Siapa yang paling kontroversial menurut abang sekalian? Pasti yang nomor satu adalah Bapak mantan Presiden kita, tentunya ya Bapak Soeharto. Apalagi ada satu partai yang sangat menolak tentang rencana kebijakan ini, tapi tetap oleh Bapak Prabowo diberikan, dinobatkan dengan gelar pahlawan terhadap beliau, Bapak Soeharto. It's okay, declare. Ini pendapat pribadi kita masing-masing ya, bagaimana kita menyikapi tentang penganugerahan gelar pahlawan ini, termasuk terhadap Bapak Soeharto. Tentunya bagi kita pahlawan itu kan memberikan suatu atau seseorang yang memberikan kontribusi besar terhadap negara ini, perubahan besar terhadap negara ini. Jika melihat dari sisi positifnya, maka sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto ini memang berhak ya, memang sangat berhak. Karena memang banyak sekali juga yang positifnya ketika Bapak Soeharto kiprahnya dalam Indonesia ini sangat besar sekali. Mulai dari awal-awal kemerdekaan bersama dengan Bapak Soekarno, kemudian menggantikan Bapak Soekarno hingga sampai 32 tahun beliau menjabat, tentunya banyak sekali positif yang telah beliau berikan kepada bangsa ini. Jika kita melihat dari kancah positifnya, tapi pasti yang kontra dengan penetapan Bapak Soeharto ini menjadi pahlawan ya, karena melihat dari sisi negatifnya.
Karena memang ya juga tidak sedikit negatifnya dari Bapak Soeharto ini, termasuk kita masih ingat peristiwa-peristiwa reformasi, awal-awal reformasi itu memang sangat memprihatinkan ya, kalau kita pernah berada di masa itu, di mulai 96 akhir, 97, 98, itu terasa sekali negatifnya dari Bapak Soeharto. Tentunya orang-orang yang berjuang keras terhadap lengsernya Pak Harto dengan penobatan Pak Harto menjadi pahlawan ini pasti akan merasa dirugikan atau merasa diremehkan. Tapi memang semua punya sudut pandang dua sisi yang berbeda, dan itu hal yang wajar di negara demokrasi saat ini. Indonesia juga sekarang memang terus berkembang menjadi negara demokrasi yang sangat terbuka terhadap informasi apapun, juga berkomentar atau berpendapat terhadap sesuatu itu sangat bebas sekali sekarang, tidak masalah. Termasuk Bapak Gus Dur, Bapak Kiai Abdurrahman Wahid juga positifnya sangat dirasakan sekali, terutama tentang keberagaman di Indonesia ini, keberbedaan yang ada di negara Indonesia ini. Memang tokoh yang selalu diingat adalah ya Gus Dur ini, mempersatukan itu semua, memberikan kesempatan yang sama terhadap perbedaan itu semua. Apalagi juga Marsinah, kita pasti sangat ingat sekali, miris sekali yang menimpa beliau, dan alhamdulillah kita ikut bangga ketika dinobatkan beliau menjadi pahlawan nasional ya. Kita sangat bangga. Boleh abangku, silakan berpendapat menurut pandangan abangku sekalian, bagaimana plus minusnya dari penobatan gelar pahlawan ini terhadap masing-masing person tersebut. Silakan komen di bawah abangku sekalian ya. Oke, itu detailnya nanti bisa dicek sendiri siapa saja yang dinobatkan gelar pahlawan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Tentunya setiap presiden semuanya pernah memberikan gelar pahlawan terhadap tokoh-tokoh nasional ya, bukan hanya Pak Prabowo saja, tapi semua presiden pernah menobatkan gelar pahlawan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Demikian tadi yang sedikit yang menurut pandangan saya, mudah-mudahan ada sedikit kontribusinya atau manfaatnya yang menurut pandangan saya pribadi. Dari saya, tetap mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusan, rezeki semakin berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.